sahabat semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Foodie. Oke, kali ini aku mau bikin kulit puff pastry yang mudah banget, bahannya juga cuman segini aja, gak susah kok ya. Ikutin terus sampai akhir ya, terima kasih. Oke sahabat, ini dia bahan-bahannya, sahabat bisa catat ya. Nah, di sini aku pakai 500 gram tepung terigu tepung cakra yang cakra kembar dan 1 sendok teh garam, 2 sendok makan mentega, 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini dia aku juga pakai coarse fat. Ini aku sebanyak 250 gram dan aku beli di online. Ini murah banget ya. Jadi ini tuh yang instan langsung dipakai gitu. Jadi nggak ribet dan rasanya pun enak ya, nanti gagal. Dan di sini juga aku pakai 250 gram air es atau air dingin. Oke sahabat, kita langsung aja kita campur tepung terigunya dengan gula pasirnya dan garamnya ya, kita aduk rata dulu. Setelah itu kita masukin menteganya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, di sini aku mau aduknya pakai tangan. Tangan aku juga udah dicuci bersih ya. Dan ini kita aduk sampai dia berpasir. Jadi si menteganya itu udah menyatu dengan baik dengan si tepung terigunya. Kemudian kita masukin air sedikit demi sedikit, air dingin atau air es. Nah, ini kita aduk terus aja sampai dia menjadi suatu adonan yang kalis, nggak lengket. Walaupun sebenarnya nggak begitu kalis juga nggak apa-apa, yang penting dia nggak lengket ya sahabat ya. Nah, di sini kita aduk semuanya dulu dan airnya juga sedikit demi sedikit dulu, karena ini ternyata airnya masih ada sedikit lagi, tapi adonannya sudah kalis. Jadi kalau misalkan adonannya sudah kalis tapi airnya masih ada, jadi di stop aja, airnya nggak usah disemuahin ya. Nah, di sini aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar supaya kita gampang ya. Nah, ini kita tepungin lagi sedikit aja. Nah, ini kita uleni kayak gitu supaya jadi adonan yang bagus, yang elastis ya sahabat ya. Caranya seperti itu, sahabat boleh dilihat aja. Ini sekitar 1 menit ya sahabat ya, kita melakukan menguleninya selama 1 menit. Kalau misalkan belum kalis juga, terus aja sampai dia nggak lengket dan jadi elastis ya sahabat ya. Nah, ini udah jadi, udah selesai ya. Ini kita pastiin dulu sebentar lagi. Oke, sudah bagus. Di sini aku mau roll dia, mau kita rolling. Kita akan pipihkan dulu. Menjadi bentuk memanjang ya sahabat ya, dengan ketebalan yang sedang, tidak terlalu tipis juga dan tidak terlalu tebal juga. Nah, udah seperti ini sahabat, dan aku mau langsung kasih coarse fat di atasnya kayak gini. Aku mau pakai sendok aja, aku ratainnya supaya dia rata ke seluruh permukaan adonan kulitnya. Nah, ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya.
Nah ini sudah ya, udah aku ratain ke seluruh permukaannya. Dan di sini aku mau lipet dia kayak berbentuk amplop gitu. Nah ini kita tutup rapat pinggir-pinggirannya supaya korsletnya nggak keluar. Nah kalau udah kayak gini kita bisa rollin lagi, kita pipihkan lagi. Nah jadi berbentuk memanjang lagi ya sahabat ya, kayak gitu. Sambil boleh diratakan pinggirannya, terus kita lipat lagi dan kita akan roll lagi. Ini untuk tahap seperti ini kita pakai 3 kali ya, 3 kali 3 kali lipat dan 3 kali ngerollingnya. Nah setelah sudah 3 kali itu kita diamin nanti di kulkas, nanti kita lihat stepnya ya. Nah ini kita lipat lagi, memang agak lama ya sahabat ya, sampai 3 kali. Nah, ini yang terakhir. Nah kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat lagi. Kemudian sebelum kita masukkan ke kulkas si adonannya, kita tutup dulu dengan plastik wrap, atau sahabat punya plastik apa aja, atau sahabat mau masukin ke wadah dan yang kedap udara juga boleh. Nah ini kita istirahatkan dulu selama 15 menit di dalam kulkas, baru setelah itu kita akan roll lagi. Oke sahabat, ini dia sudah 15 menit di dalam kulkas. Dan setelah diistirahatkan 15 menit, sahabat bisa roll lagi sampai ketiga kali, kemudian dibungkus lagi, kemudian diistirahatkan lagi 15 menit, dikeluarkan lagi, begitu juga sampai 3 kali ya. Jadi prosesnya tuh memang panjang banget, dan ini sudah ketiga kalinya masuk kulkas ya, dan total penggilingan itu, pengerolnya itu sekitar 9 kali dan 3 kali masuk kulkas, seperti itu ya sahabat ya. Nah ini yang sudah yang terakhir, kita masukin kulkas dan kita akan roll lagi, kita akan pipihkan lagi. Nah ini kita ngerollnya juga cuma sekali aja, karena ini tuh sudah tahap selesai, jadi sudah selesai. Nah ini kita lipat lagi. Nah setelah dilipat lagi seperti ini sudah jadi puff pastry, kulit puff pastry ini udah jadi. Nah ini bisa kita potong. Ini supaya nggak lengket ya, aku taburin lagi dengan tepung terigu. Nih hasilnya tuh gitu sahabat, jadi bagus banget, mulus banget permukaannya. Dan nanti itu ini akan jadi berlayer-layer gitu, karena kan kita prosesnya tuh sangat panjang ya. Dilipat, dipipihkan lagi, di roll lagi, dipilipet lagi, jadi banyak banget. Tapi ini nanti hasilnya akan jadi bagus banget ya. Nah ini kita coba potong. Nah sebelum dimasukkan ke kulkas, nah hasilnya seperti itu sahabat, bagus ya. Nah kayak gitu. Nah setelah kita potong-potong, nanti aku mau bagi menjadi 4 bagian hasilnya ya. Nah ini aku mau bagi dia sampai
4 bagian. Setelah 4 bagian ini aku mau tutup, kita bungkus dengan plastik wrap. Nah, ini kita bungkus rapat ya, supaya si kulitnya itu nggak basah kena air. Nah, ini tujuannya supaya dia tahan lama di dalam kulkasnya. Nah, ini aku dari 500 gram tepung cakra itu tadi satu resepnya, jadi sekitar 4 buah kulit puff pastry yang sudah aku potong jadi 4, dan ini ada 8 tadi aku pakai. Tadi aku bikin 2 resep sekaligus. Nah, ini sahabat bisa simpan di freezer kalau mau tahan lama ya, kuat sampai 1 bulan. Kalau misalkan di chiller mungkin sampai seminggu aja. Nah, di sini aku mau coba, aku mau bikin kue dari kulit puff pastry ini. Di sini aku ada selai strawberry, kita isi. Nah, ini bebas ya, mau bikin kue apa aja. Ini kita coba aja berhasil atau tidaknya. Oh ya sahabat, sebelum kita pakai si kulitnya ini, sahabat bisa diamkan seharian atau semalaman dulu di dalam kulkas. Setelah itu baru sahabat boleh pakai ya. Diistirahatkan dulu selama 1 malam. Baru setelah itu sahabat boleh pakai kulitnya ya. Jadi nggak bisa langsung begitu jadi terus langsung dibikin kue, nggak bisa sahabat. Jadi harus diistirahatkan dulu ya. Nah, ini kita bikin kuenya apa aja bebas. Ini kita cuma pengen lihat berhasil atau tidaknya. Nah, ini udah jadi. Sebelum kita panggang, kita oles dulu dengan kuning telur di atasnya ya, supaya dia warnanya jadi kuning keemasan bagus. Nah, ini kita oles dulu. Ini tanpa campuran apa-apa ya. Ini benar-benar kuning telurnya aja. Kita olesin bagian atasnya dan kita akan panggang selama 30 menit atau sampai si kuenya matang. Nah, ini sahabat udah jadi kue dari kulit puff pastry. Ini juga sebenarnya nggak tahu itu kulit apa. Ini kita coba aja isiin sama selai gitu sahabat. Nah, ini kita langsung aja cobain yuk gimana rasanya. Nah, ini udah bagus banget, bawahnya kecoklatan matang, dan ini tuh crispy loh sahabat ya. Nah, dia kayak gitu kulitnya, jadi garing gitu sahabat ya. Kita cobain ya sahabat, ini enak banget, si kulitnya itu garing. Ini tuh bener-bener renyah banget ya sahabat ya, dan berlayer-layer gitu dalamnya. Nah, ini pokoknya anti gagal, resepnya udah bagus banget, sahabat bisa cobain di rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Dapur Foodie dengan cara like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk share jika menurut sahabat video ini sangat bermanfaat. Oke, sampai di sini aja ya.